TPN PB-OPM sebar ancaman di Papua. Polri, negara tidak boleh kalah. TPN PB-OPM sebar ancaman di Papua. Polri, negara tidak boleh kalah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karko Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN PB-OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Hal itu disampaikan Rusdi merespon ancaman TPN PB-OPM terhadap anggota TNI Polri dan orang Jawa di Papua menyusul kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa KKB merupakan kelompok perusuh. Prinsipnya, tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini, kata Rusdi di Mabes Polri, Senin 3 Mei 2021. Menurut Rusdi, pihaknya dalam hal ini TNI Polri akan melakukan antisipasi terkait setiap ancaman agar dapat menciptakan kondisi Papua yang damai dan kondusif. Yang penting sudah kita antisipasi semua. TNI Polri dan juga dibantu dengan instansi yang lainnya. Masyarakat juga di sana berupaya menciptakan Papua yang damai, Papua yang aman. Kata dia, semua aparat yang berada di Papua akan melakukan pengamanan terhadap warga sipil dari kemungkinan serangan kelompok tertentu. Kalau ada upaya-upaya penyerangan tersebut, tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras. Sekali lagi, bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai. Tebar ancaman dan teror, 3 KKB termasuk anak putus sekolah meresahkan Intan Jaya. Ada 3 kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror dan ancaman kepada masyarakat Papua. Selain itu telah mengganggu Kamtibmas, khususnya di wilayah Kabupaten Intan Jaya yang masih menjadi musuh nyata bagi aparat TNI dan Polri. Demikian disampaikan Regina Belau selaku tokoh perempuan Papua, Senin 5 April 2021. Menurutnya, ada 3 kelompok menjadi ancaman yang gangguan Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya, yaitu kelompok KKB, kelompok orang-orang stres, serta kelompok anak Aibon atau anak putus sekolah. Gerakan kelompok kriminal bersenjata KKB sebenarnya dianggap sudah tidak murni menyuarakan perjuangan kemerdekaan seperti OPM masih ada. KKB saat ini diduga hanya digunakan sebagai sarana kepentingan politik oleh sejumlah orang. Tokoh intelektual perempuan Papua itu menyebut dengan memanfaatkan media sosial, gerakan teror bersenjata oleh KKB selalu diikuti front KKB atau kelompok kriminal politik dan klandestin. Menurut Regina Belau, kelompok KKB dalam upaya memenuhi kepentingan rakyat, membuat narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ia juga menuturkan bahwa KKB saat ini sebenarnya tidak begitu banyak dan posisi sedang terjepit. Untuk membangun kembali kekuatannya, berbagai teror pun dilakukan serta merekrut pemuda yang putus sekolah dan anak-anak di bawah umur. Tak hanya itu, Regina Belau juga membeberkan bahwa ada 3 hal penting yang mengganggu Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya. Hal pertama adalah adanya pergerakan kelompok kriminal bersenjata karena mereka benar-benar merasa berjuang untuk kemerdekaan Papua dan mereka juga sudah sumpah tanah dan sumpah alam. Sedangkan poin kedua, yakni adanya kelompok orang stres, adalah kelompok intelektual yang ingin membangun Kabupaten Intan Jaya, tetapi tidak mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan, sehingga perlu membuka ruang kesempatan kepada anak-anak daerah untuk menduduki jabatan-jabatan strategi di Pemkab Intan Jaya. Kelompok stres melihat Kabupaten Intan Jaya yang roda pembangunannya tidak berjalan sesuai dengan kemauan dan harapan mereka. Akibatnya, kelompok ini bisa mengganggu keamanan dengan cara mereka tersendiri. Adapun poin ketiga adalah anak Aibon, yakni kelompok anak putus sekolah. Ini adalah kelompok yang harus diperhatikan karena sangat rentan untuk mudah dihasut dan diprovokasi. Serta pemikiran mereka
juga sempit dan ditambah lagi dengan ingin hidup bebas di tanahnya sendiri, tetapi selalu saja diperhadapkan dengan aturan-aturan pemerintah yang menurut mereka bertentangan dengan apa yang diperbuat. Rahina Belau menilai, karena itu anak kelompok Aibon merasa bahwa mereka menjadi penonton, dan dari situlah timbul rasa sakit hati yang mengakibatkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu stabilitas keamanan. Kendati demikian, Rahina Belau mengharapkan kelompok kedua dan ketiga perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan segera, sehingga mereka merasa diperhatikan di atas tanahnya sendiri dan hal ini dapat menangkal gangguan keamanan di Kabupaten Intan Jaya. Buru KKB, pasukan polisi TNI mulai dikirim ke Ilaga. Pasukan gabungan TNI dan polisi mulai dikirim ke distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Mereka akan memburu kelompok kriminal bersenjata KKB. Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi, Komisaris Besar Polisi Iqbal Al-Qudusi mengatakan, kehadiran TNI dan Polri merupakan representasi negara di tengah masyarakat. Pengiriman ini dalam rangka melakukan pengamanan kegiatan masyarakat maupun pengejaran terhadap KKB yang sekarang ini telah disebut sebagai kelompok perusuh. Ia mengatakan pengiriman pasukan TNI dan polisi ke Ilaga tidak lepas dari semakin masifnya kelompok bersenjata menebar teror dan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat keamanan. Salah satu insiden teranyar adalah tewasnya Kepala BIN Daerah Papua, Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha Karya di distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Ahad 25 April 2021. Sebelumnya, kelompok bersenjata di Papua telah membunuh 2 orang guru yang bertugas di distrik Beoga dan seorang tukang ojek serta seorang pelajar di SMA distrik Ilaga. Dengan semakin masifnya kelompok ini menebar teror, maka mendorong pemerintah mengambil sikap tegas dengan mengganti istilah KKB menjadi perusuh.